Bukan kecap manis. Bukan kecap asin. This is Ketchup Session! Yeay. gak Keep boleh it PG dan buka keep it kartu, halal. gak boleh buka kartu. Jadi basically Ketchup Session tulisannya kan KETCHUP, which mean itu adalah saus. Tapi kalian pasti dengarnya itu catch up, which is itu adalah tempat kita bertemu lagi walaupun itu secara Zoom, via Zoom. Jadi kita berempat nih LDR guys. Jadi Buriam itu di luar kota, ayam di luar kota. Lalu Tom Yam sama soto ayam Blitar nih satu kota. Cuma kita juga jarang ketemu LDR walaupun satu gedung. kota. Jadi makanya kita memutuskan buat bikin ini. Sekarang kita kayak update kabar-kabar, sharing-sharing, dan semoga bisa bermanfaat buat kalian gitu. Awal mulanya kita bikin catch up session. Oke, next. Before kita bicara lebih serius ke depannya, walaupun nggak tahu bakal serius atau enggak, soalnya kita bakalan asbun kebanyakan. Kita kenalan dulu satu persatu. Jadi, hai, kenalin aku Tom Yam. So, basically, di belakangku ini adalah foto Tom Yam asli Thailand. Nggak tahu udah asli Thailand apa enggak. Kenapa aku pilih nama Tom Yam instead of makanan-makanan lain? Jadi, ceritanya tuh gini guys. Karena aku baru-baru ini suka belajar masak, dan resep yang aku pelajarin itu adalah Tom Yam. Alhamdulillahnya, keluargaku suka sama masakan Tom Yamku ini. Jadi, setiap akhir minggu, minimal masak Tom Yam sekali. Dan orang tuaku itu menetapkan sebagai macam good job soup karena kita udah berhasil melewati minggu ini, seminggu ini. Jadi kita merayakannya dengan memakan tom yum masakanku gitu. Malam semuanya, perkenalkan aku ayam gebek Pip gitu. Dan why do I choose this fantastic menu as my name? Pertama, ayam gebek Pip ini tuh enak banget coy. Gue kayak enak banget gitu. Enak banget. Apalagi dengan keju mozzarella yang di torch kayak gitu. Dan kol goreng kayak gitu. Kedua, karena kalau di Gojek dia suka promo gede-gedean anjay. Ayam gebok for the win. Ayam sih. Baiklah, perkenalkan, aku Soto Ayam Blitar. Kenapa aku pilih Soto Ayam Blitar? Karena aku beberapa hari ini habis makan Soto Ayam Blitar doang, tapi juga aku basically punya love and hate relationship sama makanan ini. Jadi mesti sering kali kalau mamaku ngide, kayak hari ini makan soto ya, itu aku udah kayak ogah duluan. Kalinya makan, ya udah habis, kayak nggak perlu 5 menit udah habis. Akhir ini kan weather di Malang itu nggak karuan, jadi ya enak aja gitu makan soto ayam Blitar. The last and not least, Buriam. Buriam, also known as bubur ayam. Kenapa saya milih buriam? Karena ada dua alasan. Yang pertama, karena dulu pas SD sering beli bubur ayam sebelum berangkat sekolah, dan endingnya aku telat masuk sekolah. Tapi nggak apa-apa, yang penting bubur ayamnya enak. Kedua, karena saya suka melihat perdebatan antara bubur ayam diaduk dan tidak diaduk. Hanya ada satu jawaban yang benar, yaitu dilempar ke mukamu saat canda. Yang benar adalah diaduk, karena bubur ayam itu rasanya tuh kurang kalau nggak diaduk. Jadi kayak kalau diaduk itu kayak semua rasanya tuh dapat gitu kan. Kalau nggak diaduk tuh kayak lu makan berambang doang, lu makan telur doang, lu makan ayam doang, kayak jail for you, jail. Jadi itu alasan saya kenapa milih bubur ayam. Sekian dari saya. Terima kasih Cinggudel sudah memperkenalkan diri masing-masing, mulai dari ayam gebok, buriam, dan soto ayam Blitar, yang kisahnya pun dibaliknya sangat unik-unik sekali. Nah, buat bahasan pertama kita, sebenarnya bukan yang berat-berat banget guys. Kita sebenarnya mau bahas tentang relationship. Cukup berat sih ya kebetulan. Kita bakalan bahas tentang love language itu seberapa penting sih dalam hubungan. Nah, love language itu kan sering dibahas, apalagi dalam pembahasan relationship yang dijalankan oleh Gen Z. Nah, menurut kalian, adanya love language ini merupakan sebuah keharusan yang bisa membentuk sebuah standar, atau bukanlah sebuah keharusan, ya karena itu kayak udah bawaan aja gitu dari orang masing-masing, jadi kayak nggak sebegitu penting gitu. Guys, ini disclaimer dulu kalau misalnya omongan kita itu asbun, soalnya ya kita emang memang project asbun sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya jawaban-jawaban kita ini asbun, tolong dimaklumi. Oke, untuk kalau dari aku sendiri, masalah love language ini kan sebenarnya sesuai preferensi pribadi nggak sih guys? Kesenangan orang masing-masing sesuai dengan
pengalaman orang tersebut lah. Kalau misalnya orang ada yang punya pengalaman buruk ini, maka dia lebih suka diperlakukan seperti ini, gitu nggak sih? Jadi itu kalau menurut pandangan aku, love language itu sebenarnya bisa dibentuk. Jadi kan kalau misalnya nih kita sebagai anak, nih maaf ya kalau ngomongnya dari kacamata sosum banget gitu. Insana. Kita sebagai anak ya, eh perlakuan orang tua ke kita itu bisa ngebentuk perlakuan kita di masa depan loh gitu. Kayak itu tuh stimulasi buat kita. Misalnya, bener sih aku setuju dengan mungkin tadi Tom Yam bilang kayak apa namanya perlakuan di masa lalu ngebentuk kita sekarang gitu ya mungkin ya kayak ngebentuk love language kita itu mungkin benar. Kayak misalnya dia di rumah eh, sama orang tuanya biasa untuk dijajanin as reward gitu ya misalnya. Nah, mungkin ketika besar nanti dia akan menganggap reward itu tuh sebagai penghargaan bentuk cinta. Kayak kalau lu cinta gue, lu bakal ngasih hal ini gitu. Jadi kayak itu salah satu yang ngebentuk mungkin receiving gifts gitu menurut aku. Love language itu bisa dibilang lumayan penting dalam sebuah relationship. Kenapa? Misalnya ada dua orang nih, ada dua orang. Yang satu itu main love language-nya itu misalnya receiving gifts. Nah, yang satunya ini, yang love language paling tidak tersentuh itu receiving gifts. Kan kayak bertolak belakang gitu ya. Yang satu yang main, yang satunya kayak sangat terlupakan. Akhirnya kayak orang ini ngasih ke ini tapi dia kayak kurang merasa spesial gitu loh. Misalnya aku love language yang listnya itu physical touch. Nah, yang orang ini main love language-nya physical touch. Dia physical touch-nya ke aku nggak merasa spesial gitu loh. Jadi kayak bertolak belakang, kurang kurang bisa merasakan love dari masing-masing pihak gitu loh. Jadi menurutku itu kayak love language itu penting buat saling mengetahui how to be loved by the other person. Kayak aku melihat if someone is compatible with me itu by their love language. Kalau misalnya mereka kayak saling bertolak belakang itu kayak I'll know that kita tuh nggak bisa. Jadi mungkin karena terakhir juga ya yang berpendapat, jadi mungkin juga lebih ke meresume. Jadi menurutku tadi soal love language, emang menurutku sih memang penting dan merupakan standar. Kayak pertanyaan awal tadi, apakah love language itu bisa dijadikan patokan standar dalam suatu relationship? Menurutku iya. Karena dari situ kita bisa benar-benar melihat personality orang dari yaitu tadi love language yang dia approach tadi itu. Jadi memang kita selain love language, kita bisa lihat personality, terus habis itu kita juga bisa lihat background si orang ini gitu loh. Jadi ya menurutku juga penting dalam relationship gitu juga tadi. Soalnya kan kita juga menemukan kecocokan ya dari situ. So, jadi love language di sini menurut kalian mayoritas itu sangat penting dalam menentukan standar pasangan. Jadi bukan akal-akalan doang kayak main-main doang, kayak sekedar tahu love language-nya apa, terus kita nggak bisa juga langsung terjun ke dalam sebuah hubungan yang tidak memiliki understanding love language itu tadi ya. Tapi Yes. aku mungkin mau nambahin. Kalau menurut aku, sebenarnya love language itu penting gak penting sih. Penting untuk mungkin menentukan apa kompatibelnya kita atau enggak sama pasangan tersebut ya. Cuma mungkin juga bisa dengan kalau ceritanya, kalau case-nya love language itu berbeda. Bentuk cintanya itu udah bukan physical touch lagi, udah bukan receiving gift lagi. Itu tuh kayak output terakhir banget. Tapi bentuk cintanya tuh lu belajar untuk memenuhi itu gitu. Kayak misalnya gue physical touch, tapi pasangan gue word of affirmation. Mungkin gue nggak biasa ngomong untuk memuji dia gitu kan. Gue kalau sayang lu gue peluk, tapi lu biasa dicintai dengan ucapan kayak gue sayang sama lu. Nah, kalau kita cinta kita tuh belajar untuk mengisi void itu gitu. Kalau gue cinta apapun akan gue lakukan gitu. Ini tuh my sacrifice for you gitu loh. Karena kayak kalau lu cinta kayak you would do everything for him gak sih gitu. Ya kan itu tadi, karena ya benar juga sih kan, walaupun love language itu nge-set standar buat orang-orang dalam menentukan relationship mereka, tapi sebagai orang yang saling mengerti antar pasangan itu, ya juga harus belajar saling memahami gitu nggak sih? Antar apa yang dibutuhkan dari pasangan itu, dari masing-masing pelaku dalam pasangan tersebut, kita harus saling memahami apa yang dibutuhkan oleh pasangan sehingga it's a mutual feelings, biar kita sama-sama merasa dihargai, merasa dalam berjuang dalam cinta itu nggak
dalam satu kubu doang. Makanya dalam hubungan itu ya emang harus berjuang dua-duanya guys. Namanya juga hubungan kan harusnya ditopang sama dua orang ya. Jadi nggak boleh Ya, ada yang betul. salah satu aja yang berjuang, habis itu capek, tapi yang satunya kayak merasa biasa aja, itu jangan sampai guys. Oh ya, sebelum move to the next topic, kalian mau nggak kalau nge-share what is your love language? Oke. Karena kita tadi sebelum sempat bahas ya kan, dan sebelum kita lanjut juga ke topik selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui love language masing-masing. Aku yang sampai sekarang menjomblo ditanya love language-nya. Love language-ku mungkin gimana ya? Karena aku itu a complicated person, jujurly. Aku itu orangnya lebih suka hubungan yang casual. Jadi gimana ya love language-nya? Mungkin kayak friendly gitu aja. Soalnya aku termasuk believer friends to lovers group. Jadi memang sebenarnya aku dulu pernah kayak ada past relationship yang sayangnya kandas. Paling tidak secara general orangnya itu baik. Jadi mungkin kayak lebih ke act of service ya, guys. Love language saya. Sebenarnya aku nggak yakin sih love language-nya apa. Cuma apa ya, kalau yang aku kasih ya, kalau yang aku terima aku nggak tahu karena semua sama aja. Cuma kalau yang aku kasih itu lebih banyak di act of service. Tergantung orang juga sih, tapi kayak mostly aku lebih suka act of service gitu. Aku bukan orang yang ngomong soalnya kalau misalnya gue naksirnya malu enggak, tapi kayak mungkin I would help you gitu kan, atau kayak I would talk to you kalau misalnya lu kayak kesepian di some event gitu, I would talk to you gitu. Jadi kalau love language yang aku prefer, I'm okay with 5 love language itu tadi. Karena kan emang cara menunjukkan cinta itu kan beda-beda ya. Jadi kayak I'm okay buat 5-5-nya itu tadi. Walaupun aku kadang nggak terlalu suka atau nggak terlalu prefer dengan physical touch. Selain karena itu haram untuk untuk lawan jenis. Sorry. Jadi aku kayak kurang serak aja kalau misalnya sama physical touch. Tapi kalau untuk yang keempat yang lain, itu I'm okay. Oke, kan ada 5. Aku bahas 3 yang aku terima, yang 2 ini aku kurang terima. Yang aku kurang terima itu physical touch sama quality time. Karena alasannya sama kayak Tom Yam. Kalau quality time, I don't have time. Kalau yang 3 yang aku terima, mungkin yang pertama itu receiving gifts. Mungkin kalian udah tahu semua, aku suka ngasih kalian hadiah kan. Yang kedua itu words of affirmation. Kayak kok kalian ngasih aku words of affirmation, itu aku sangat sangat super duper suka. Aku bintangnya aku screenshot, aku tempel di mana-mana. Aku sangat menghargai kalian memberi apa ya, memberi kata-kata penyemangat, just as simple as you did great gitu. Itu membantu banget. Yang ketiga itu act of service. People around me that yang peduli with little things as simple as opening a door for me. Itu jedak. Oke, karena kita semua udah membahas our love languages. Yes. Terus kayak kalian pernah kebayang nggak sih dalam mencari pasangan ketemu yang punya all love languages, semua love language itu diembat sama Aduh. dia, tapi malah terhalang tembok. Nah, tembok ini tembok apa guys? Tembok beda keyakinan atau beda agama. Ini sebenarnya kita bukan mau bahas yang gimana-gimana ya. Kita nggak bermaksud buat membeda-bedakan agama atau apa. Ya, kita juga nggak mau menjustifikasi apapun karena kita juga masih belajar juga dan masih perlu mencari banyak pengalaman dari ini. Jadi, tolong kata-kata kita dalam video ini dibuat seru-seruan aja. Dan kita nggak ada yang bermaksud buat menyepelekan atau membeda-bedakan agama tertentu gitu. Jadi ini just for fun dan cuma buat sharing pengalaman aja, oke? Mungkin kita semua pernah merasakan. Kalau dari aku, can I say speaking from experience? Apa ya, banyak konflik gitu ya. Kok misalnya mau lanjut juga lanjut sampai mana? Apakah ada ending yang jelas? Mungkin hanya sebatas suka aja. Karena kalau misalnya mau diseriusin, itu juga diseriusin ke arah mana? Endingnya, lu pingin ending yang realistis apa idealis? Karena kalau idealis kan pasti salah satu pindah itu agak susah ya. Kalau realistis pasti nggak akan nemu jalan yang searah. Kalian emang mau lanjut sampai mana gitu loh. Dan juga belum tentu orang tua kalian akan merestui itu. Kalau misalnya nikah gitu ya. Mau di tempat ibadah mana? Anaknya mau ikut yang mana? Mau assalamualaikum apa shalom? Aduh. Oh,
Jadi, kalau dari perspektif saya, sebenarnya nggak jauh beda sama yang dikatakan sama Mbak Buriam, karena hubungan beda agama kalau udah diseriusin tuh gak tahu arahnya bakal kemana. Endingnya itu bener-bener buram, kecuali emang ada yang mau ngalah pada akhirnya. Kalau misalnya kita harus mengalahkan cinta kita kepada Tuhan untuk orang yang kita temui di dunia, itu kan rasanya terdengar salah sekali ya. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita udah dipertemukan dengan situasi di mana kita menjalani hubungan atau masih sebatas suka atau ngurus itu oke lah, bikin apa ya, penyemangat buat kita melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, kalau misalnya udah melanjutkan ke hubungan yang menuju serius, itu udah endingnya itu pasti sakit hati sih. Pasti itu gak ada jalan keluar yang baik-baik saja menurutku. Aku kan ngomong ini based on my own Aduh, opinion. I guess you'll have already know who is that person kan. Cuma dia doang yang non-Islam gitu. Gue menolak keras. Pertama, kalau di dalam keluarga itu, kebetulan Indonesia itu pakai mazhab struktural fungsional untuk keluarga. Peran ayah itu sebagai main breadwinner dan peran ibu itu sebagai kepala rumah tangga yang istilahnya domestik gitulah ya. Nah, kalau di Islam kan kita taunya nafkah itu dari ayah dan ibu itu yang merawat membesarkan anak lah ya istilahnya. Bareng-bareng sih merawatnya, cuma porsi lebih besarnya di ibu gitu kan. Nah, kalau di agama lain aku belum research lebih lanjut tentang gimana sih pembagian perannya. Apakah di agama lain itu juga ada ajaran tentang hal itu gitu? Apakah agama lain juga pakai mazhab tersebut atau malah pakai mazhab yang lainnya? Dan gak semua orang mau pindah agama ya kan guys? Lebih baik dihindari aja lah gitu. Cari yang sejalan gitu. Cari yang satu visi, satu misi gitu. Apa tentang cinta beda agama. Aku Katolik sendiri di sini, tapi kalau persahabatan beda agama gitu mah nggak apa-apa sampai di ujung hidup bisa dijalin. Kalau cinta beda agama ya resiko sendiri-sendiri ya, guys, sakit hatinya siap-siap aja. Jadi kalau cinta beda agama yang aku tahu itu antara Islam dan Katolik itu memang susah ya, mau agama apapun pasti susah. Karena akarnya pun kita udah dibuatnya itu keyakinan kita mungkin sama ke Tuhan. Cuma cara kita menjalaninya, cara kita menganut adat istiadat atau tradisinya kan udah beda. Jadi memang ya begitu nanti kalau ada bentrokan, ada tengkar gitu nanti langsung bawa-bawa yang namanya agama, waduh ya berat. Jadi kita memang juga dalam perkawinan itu, pernikahan itu benar-benar meyakini bahwa udah sekalinya kita nikah, kita gak bakal misah sampai salah satu dari kita udah ada yang dipanggil Tuhan duluan. Semisalnya, amit-amit, nikah beda agama, Islam dan Katolik mau cerai. Kan jadi kita mikirnya kan kayak bagaimana caranya menyelesaikan perceraian ini. Untuk orang Katolik, soalnya kita percayanya tidak seperti itu. Nah, dari situ aja udah apa namanya bentrok banget. Lebih baik mempercayai realita, bukan imajinasi. Gimana Saya Puriam? setuju. kesimpulannya adalah lebih baik realistis daripada idealis. Dan pertanyaan yang penting jika kalian ingin melanjutkan hubungan beda agama adalah, do you want them to love you more than their God? Emphasis on their God. So guys, karena dari awal tadi, secara garis besarnya, dari love language itu bisa membantu kita untuk memahami pasangan kita agar hubungan itu lebih erat. Next, kita ngobrolin tentang cinta beda agama. Cinta beda agama ini, segimanapun, sebagaimanapun kondisinya, kalau misalnya dilanjutin ke jenjang yang lebih serius dalam konteks pasangan, it's very hard to continue buat jenjang yang lebih serius. Jadi, kita sebagai orang yang bukan mau menggurui siapa-siapa, tapi hanya menceritakan dari perspektif kita, pengalaman kita, pendapat kita, lebih baik tuh emang be realistik aja, segimanapun orangnya. Itu sama aja tetap harus stay realistik. Kalau misalnya mau dibawa ke jenjang yang lebih serius, itu endingnya bakalan nggak jelas. Jadi, mendingan kita meningkatkan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita suatu saat nanti bakal dipertemukan jodoh yang benar-benar baik untuk kita. So guys, if you guys want to know our next catch up session, atau kalian pengen ada topik yang pengen kalian utarakan ke kita buat kita bahas, buat kalian pengen tahu bagaimana isi pikiran kita yang banyak asbunnya sebenarnya, please let us know. See you on the next catch up session.
Bye bye. Annyeong.